Salam para pastor di wilayah 1. Terima kasih untuk doanya dan harapannya sehingga saya bisa mengalami pemulihan setelah 1 minggu ini saya terkena demam berdarah. Saya rindu membagikan satu firman Tuhan, yakni hidup yang melampaui standar moralitas umum. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 20. Dalam terjemahan baru dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata hidup keagamaan yang dipakai oleh para penterjemah di dalam perjanjian baru, itu diambil dari kata dikaiosune. Dikaiosune ini adalah suatu standar atau nilai yang dipakai untuk menilai atau menjustifikasi seseorang apakah dia benar di hadapan Allah apa tidak. Di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di kasus ini, baik diterjemahkan di dalam hidup keagamaan maupun di dalam kata kebenaran, itu menunjukkan nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Ya. Ada pesan Tuhan Yesus yang sangat penting di sini, di dalam kata hidup keagamaan atau kebenaran, yang harus lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita, para pendeta, lulusan sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi, sebetulnya sama dengan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini terjebak di dalam pikiran mereka menganggap bahwa ilmu mereka itu sudah terbaik, sudah yang termumpuni, sehingga mereka malas belajar apa yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Mereka terjebak di dalam perasaan ingin bersaing dengan Tuhan Yesus. Malangnya mereka tidak sadar siapa yang diajak bersaing itu. Jadi Tuhan Yesus dianggap saingan mereka dan dianggap bahwa Tuhan Yesus mau merebut posisi kehormatan mereka di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, kadang-kadang kita merasa gengsi mendengar nasihat orang lain ya, entahkah itu dari jemaat kita atau dari sesama hamba Tuhan yang lainnya. Kita ini sebagai seseorang yang dengan label hamba Tuhan, ada kadang-kadang itu beda tipis antara melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri. Seringkali, dan ini jamak pada manusia yang ingin mendapat penghormatan. Untuk itu, ia bisa memiliki kehidupan ganda, kehidupan yang dualisme, kehidupan bertopeng. Kehidupan ganda itu bisa dalam bentuk ia punya dorongan dosa atau karakter yang merusak, yang belum bisa ia kendalikan, dan malangnya ia melampiaskan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya ada orang, hamba Tuhan yang melakukan perselingkuhan, terikat dengan pornografi, melakukan kekasaran pada istri dan anak-anaknya, pemarah, cepat tersinggungan, ya di rumah itu tidak bisa menimbulkan satu damai sejahtera bagi keluarganya ataupun juga di lingkungan gerejanya, tetapi bisa pura-pura alim di depan orang lain atau di depan jemaat. Atau yang bersangkutan mempunyai pergumulan, beban misalnya beban keuangan, atau mengalami hubungan suami istri yang tidak harmonis, ya mengalami disakiti oleh istri, tetapi ia bisa menampilkan dirinya sebagai orang yang tegar. Lalu malangnya pelan-pelan ia berubah hatinya dari seorang yang idealis saat awal masuk di dalam pelayanan, ya dalam sekolah Alkitab. Lalu pelan-pelan saat mulai masuk di dalam pelayanan, orientasi hidupnya mulai bergeser untuk mulai mengumpulkan uang, untuk mengumpulkan tabungan, ya. Yang dipikirkan hanyalah uang untuk kesejahteraan keluarga. Walaupun mensejahterakan keluarga bukan sesuatu yang salah, tetapi adalah salah jika kita menjual pelayanan ini demi uang. Nah, kehidupan ganda yang tidak diselesaikan itu akan cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, itu akan mengerosi kemurnian pengabdian seseorang yang melayani Tuhan. Akibatnya kita bisa menjadikan pelayanan ini sebagai sarana untuk mendapatkan penghidupan yang enak menurut standar duniawi atau semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau kita menumpang nama atau popularitas untuk kesejahteraan diri sendiri. Atau pelarian dari masalah-masalah hidup. Ya, saya tidak mau berpura-pura bahwa menjadi gembala itu tidak mudah. Kita punya kebutuhan, tetapi kita harus berperan sebagai public figure yang baik.
Ya. Nah, ini yang membuat beberapa orang, kalau tidak boleh disebut banyak ya, banyak pelayan Tuhan itu meledak, dalam tanda kutip meledak ya di tengah jalan. Karena nggak kuat menahan beban tanggung jawab sebagai public figure tadi. Dan dia tidak bisa menyelesaikan keadaan jiwanya, tidak mengerti kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang menjadi penghambat di dalam perjalanan pelayanannya. Harus disadari bahwa kita bukan Superman yang serba bisa dan kebal peluru, ya semuanya bisa dilakukan dengan cepat, dengan tepat gitu. Enggak, kita bukan Superman. Sementara kita berhadapan dengan si jahat yang terus memanah hati kita, seperti di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita tidak ada yang kebal terhadap serangan-serangan si jahat yang diarahkan di dalam perasaan, di dalam pikiran, di dalam keinginan seorang hamba Tuhan yang walaupun penuh dengan mujizat sekalipun. Padahal kita punya tanggung jawab yang besar menggembalakan domba-domba Tuhan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Waspadalah dan berjaga-jagalah, musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Lawanlah iblis, berdirilah teguh dalam imanmu, karena kamu tahu bahwa di seluruh dunia saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami." Saudara, kembali kepada Matius pasal 5 ayat 20 tadi, ilmu teologi dan pengalaman-pengalaman spiritual, termasuk tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, itu tidak lantas membuat kita menjadi seorang Superman, seorang yang serba bisa. Kita masih bisa jatuh. Ya, ini mesti disadari oleh kita masing-masing ya. Tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan yang tidak bisa jatuh. Ya, kenapa? Ilmu teologi kita yang kita pelajari di sekolah Alkitab atau di STT, ya tidak lantas mengerok habis karakter-karakter dosa kita. Itu sebabnya kita mendengar ada pelayan Tuhan atau istri gembala terlibat dalam perselingkuhan, penggelapan uang, dan segala macam yang tidak baik ya. Ada pendeta-pendeta yang mata duitan, pasang tarif untuk khotbah-khotbahnya, atau cari-cari pelayanan untuk PK ya. Kita bertemu dengan pendeta-pendeta yang kasar, suka mengumbar amarah, emosi, ya, egois, sombong, iri hatian. Ada pendeta-pendeta yang tidak memberikan teladan yang bagus kepada anak-anaknya, pada keluarganya. Lantas anak-anak pendeta tersebut jadi bejat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ada pendeta-pendeta yang begitu suka hal-hal yang flamboyan, ya, ingin mendapatkan pujian, terlalu overacting di panggung ya, di panggung gereja seperti seorang selebritis ya, dengan pakaian yang mewah, dengan gaya khotbah yang menarik perhatian orang dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata murni apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, tapi bagaimana bisa menarik orang untuk suka dengan dia. Semuanya itu terjadi karena ilmu teologi kita tidak mampu mengikis habis naluri dosa yang sudah tertanam di dalam hati kita, yang sudah terbentuk sejak kita masih kecil sekalipun. Tetapi masalahnya adalah sorga bukan tempat yang asal punya duit, lalu kita bisa pergi ke sana. Sorga juga tidak bisa dicapai hanya dengan nepotisme, mengaku-ngaku kenal sama Tuhan Yesus, atau mengklaim sudah melayani Tuhan Yesus, ya. Kalau standarnya begitu, misalnya dengan rajin melayani, rajin menginjili, atau pandai menyatakan mujizat Tuhan, walaupun itu ada ayatnya, misalnya di Markus pasal 16 ayat 17-18, dan kita suka mengklaim sebagai orang-orang karismatik bahwa apa yang kita katakan itu akan dinyatakan, apa yang kita katakan itu akan direalisasikan oleh Tuhan. Jika standar perkenanan kita itu adalah dengan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat tadi, tentu Tuhan tidak perlu berkata di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, hai engkau pembuat kejahatan. Atau di Matius 22 ayat 14, ya, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan tentu Petrus tidak perlu memperingatkan kita tentang di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17, karena Allah itu kudus maka kamu harus kudus. Ya, memiliki rasa takut selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mau tidak mau kita harus mengaktifkan kesadaran kita untuk tetap mengarahkan diri kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang kita tahu semata-mata. Dan
Kita harus mengaktifkan kesadaran kita untuk menjaga hati nurani kita tetap pada rel kekudusan. Sehingga seperti di 2 Timotius 2 ayat 21, kita tetap dipandang layak dipakai oleh Sang Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saya percaya bahwa pengenalan akan firman itu penting untuk memerdekakan jiwa. Tetapi masalahnya bagi kita, para pelayan, adalah bagaimana praktisnya memerdekakan jiwa kita, ya, maupun jiwa orang-orang yang kita layani itu, sehingga benar-benar merdeka. Kita kan tidak bisa berteori saja, misalnya hanya dengan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengklaim ini, itu, dan seterusnya. Atau aku merdekakan jiwanya untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, saudara, saya percaya mujizat, saya percaya pada kuasa supranatural Allah. Saya percaya kepada karya Roh Kudus. Namun melalui perjalanan hidup saya dan perjalanan pelayanan saya selama 32 tahun ini, saya lantas berpikir ulang tentang apa yang saya pahami selama ini ketika saya membaca di Matius pasal 14 ayat 37, dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Perhatikan frase segenap pikiran atau akal budi. Ya, intinya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan Allah hanya sekedar dengan beragama Kristen dan sibuk dengan pelayanan dan belajar teologi. Kita mengasihi Tuhan Allah itu dengan logika kita yang sudah diubahkan. Kalau di dalam Roma 12 ayat 2, logika atau jalan berpikir yang sudah mengalami transformasi atau diubahkan, itu dengan menyalipkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, harus disadari itu tidak mudah loh. Tetapi dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, yang mudah diajar, ditegur, disesa seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-8, kita terus-menerus dibentuk, diproses. Jadi perubahan mindset, perubahan cara berpikir kita itu bukan saknyet, terus kemudian kita berubah seperti orang membalikkan telapak tangan, tetapi sebuah proses dalam kesadaran kita, sebuah proses bahwa mindset kita itu mengalami perubahan. Kita harus mau diasah kesadaran kita tentang keadaan jiwa kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara rekan-rekan para pastor di wilayah 1, semakin hari semakin mengasah hatimu untuk dikoreksi oleh Tuhan. Jangan puas dengan hanya menampilkan mujizat. Jangan puas hanya karena karunia-karunia roh yang terjadi. Dan harus hati-hati, jangan puas dengan manifestasi-manifestasi fisik. Pengalaman saya, banyak manifestasi itu palsu. Ya. Lalu saya sangat puas ketika melihat orang yang saya tumpangin tangan itu rebah, bisa berbahasa roh, bisa melihat surga, sakit disembuhkan, dan sebagainya. Tetapi sejak beberapa tahun ini setelah mengalami banyak hal yang mengubah pendirian saya tidak lagi bangga dengan manifestasi seperti itu, walaupun dahulu saya mengagumi ya. Misalnya ada orang yang saya tumpangin tangan tiba-tiba bersuara seperti singa yang mengaum. Waktu saya baca buku John Arnott, saya pikir itu benar dari Tuhan. Namun setelah beberapa orang yang saya kasih jatuh kembali di dalam dosa, kerasukan setan kembali, jadi saya terus mereview ulang pemahaman saya ini. Saya tidak mau puas sebelum melihat buah-buah roh seperti yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-22-23. Saya tidak akan puas melihat orang-orang yang saya layani itu bisa menghasilkan buah-buah roh, ya. Dan saya juga tidak akan merasa puas dalam diri saya, itu saya bisa menghasilkan buah-buah roh yang terpancar dalam kehidupan saya, ya. Standar yang diberikan Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 tadi itu adalah target kesadaran bagi kita sebagai para pelayan Tuhan. Sekalipun kita memakai nama karismatik di dalam denominasi kita, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara para pastor yang ada di dalam wilayah 1 ini tidak sekedar melalap setiap manifestasi supranatural sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan kita, tetapi tolok ukur kita adalah memuaskan Allah melalui perwujudan buah-buah roh yang dihasilkan baik dari diri kita, keluarga kita, maupun jemaat yang kita layani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara para pastor di wilayah 1. Haleluya. Amin.